Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntaha arifin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul kiram, para alim ulama, saudara-saudaraku, pemirsa Siger TV di mana saja berada, rasa syukur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang masih memberikan rasa cintanya kepada kita semua. Allah yang masih memberikan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga Allah masih memberikan kesempatan kepada kita di bulan Ramadan yang agung ini untuk sama-sama bertemu dengan kemuliaan Ramadan. Di antara 12 bulan yang ada, Ramadan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di 10 malam yang pertama Allah berikan keberkahan, kasih sayang Allah kucurkan kepada orang-orang yang saum di bulan Ramadan. Di 10 malam yang kedua Allah berikan ampunan kepada siapa saja yang saum di bulan Ramadan, siapa saja yang mengagungkan Ramadan, siapa yang menegakkan Ramadan. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berdiri tegak, siapa yang mengagungkan Ramadan, siapa yang beribadah di bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya di masa yang lampau. Subhanallah. Hari ini, saat ini, kita dipertemukan kembali dengan bulan yang mulia di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, tanpa terasa umur kita pada hakikatnya bertambah, tapi sebenarnya umur kita berkurang. Secara kualitas mungkin bertambah, secara kuantitas berkurang umur kita. Untuk itu jadikan Ramadan ini sebagai ajang untuk memupuk, menimbun, memperbanyak pahala di bulan Ramadan. Sekaligus untuk menghapuskan segala dosa-dosa kita di masa yang lampau. Sehingga sebanyak dosa apapun, sebanyak buih lautan pun, dosa-dosa yang kita lakukan, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah mengampuni dosa-dosa itu, kecuali dosa syirik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadikan Ramadan ini Ramadan yang mulia dan Ramadan yang terakhir bagi kita. Sehingga dengan prinsip Ramadan yang terakhir, kita akan bangkit, iman kita akan bangkit untuk menjemput Ramadan, mengisi Ramadan dengan amalia yang semata-mata imanan wahtisaban, semata-mata mengharapkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, hikmah di balik perjalanan Ramadan. Ramadan memberikan hikmah kepada umatnya yang saum di bulan Ramadan untuk sama-sama mengoreksi diri, untuk sama-sama mengoreksi apa yang selama ini 1 bulan ke belakang ini yang telah dilakukan oleh kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil qiyamah kelak. Untuk itu, sungguh menyesal ketika saudara-saudara muslim yang bertemu dengan Ramadan tapi tidak memanfaatkan momen Ramadan ini untuk betul-betul meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas." Alangkah banyak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara umat-umatku yang berpuasa di bulan Ramadan tapi dia tidak memberikan pahala sedikit pun. Dia hanya bisa, pahalanya hanya lapar dan dahaga saja. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Untuk itu saudara-saudaraku, kuncinya yang pertama, bagaimana mewujudkan Ramadan ini merupakan Ramadan yang berkah, sehingga hikmah di balik Ramadan ini bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah niat yang ikhlas. Apa yang kita lakukan semata-mata karena ridho Allah. Apa yang kita lakukan semata-mata berserah diri kepada Allah. Ingat saudara-saudaraku, di dalam tubuh manusia ini ada 2 kategori. Yang satu bersifat jasadiah, yang satu bersifat ruhaniah. Makanan jasad, sholat, zakat, puasa, naik haji bila mampu. Tapi ruhani tidak bisa dimakani oleh apa yang saya sampaikan tadi. Ruhani juga harus diisi.
Karena nanti yang akan pulang kepada Allah bukan jasadnya, tapi yang akan pulang ke hadapan Allah adalah ruhnya yang pulang kepada Allah. Ketika ruh kita pulang kepada Allah, ruh tidak diisi oleh makanan-makanan yang bergizi. Apa makanan bergizi itu? Zikir kepada Allah. Jadikan momen Ramadan ini betul-betul untuk beribadah kepada Allah, untuk berzikir kepada Allah. Niat yang pertama harus kita wujudkan, bahwa semata-mata kita syaum ini hanya memohon keridhaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah yang kedua, Ramadan mendidik umatnya untuk sama-sama bisa mengoreksi diri, untuk sama-sama belajar mewujudkan kejujuran kepada diri kita masing-masing. Ramadan mendidik kita supaya berlaku jujur. Karena jujur merupakan hal yang utama. Selamat tidaknya manusia tergantung kejujurannya. Apalagi ini terhadap Allah. Seandainya saja kita tidak jujur kepada Allah, bisa saja di siang hari kita ica-ica puasa, lemas. Padahal justru pagi harinya mungkin sarapan, tapi tidak terlihat. Saumuli, kata Allah, saum itu urusanku. Wa ana ajzi bihi. Aku sendiri yang akan menghitung pahala Ramadan itu, pahala puasa itu. Jadi yang kedua adalah hikmah Ramadan, hikmah saum Ramadan adalah mendidik kejujuran. Yang ketiga, hikmah di balik perjalanan siam Ramadan. Ramadan mendidik umat manusia, khususnya umat Islam, untuk mengakui kelemahan diri. Tidak mungkin kita bisa ditolong oleh Allah kalau memang kita tidak berserah diri kepada Allah. Saat ini, ketika kita merasa lemah, dengan haus dan dahaganya, dengan laparnya, maka ketika nanti Allah tolong, dengan beduk maghrib, Allah tolong diberikan kekuatan kepada orang-orang yang saum. Ternyata di balik itu, kita ini adalah hamba-hamba yang lemah, yang tidak mempunyai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merasa bangga dengan apa yang kita punya, kedudukan yang kita punya, jabatan yang kita punya. Apa yang dibanggakan oleh kita? Suatu ketika kedudukan akan diambil oleh Allah, jabatan akan diambil oleh Allah. Baru kita menangis ketika kita ruh dipisahkan dengan jasad. Baru kita menangis, menyesal kepada Allah. Sementara kita tidak bisa balik ke alam dunia ini. Saudara-saudaraku, Ramadan merupakan renungan bagi kita. Kemudian selanjutnya, bahwa Ramadan mendidik kepada kita untuk mengakui bahwa kita seorang hamba. Yang tidak boleh kita untuk jumawa, mengaku diri seorang yang wah, yang hebat. Kita tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, perjalanan hidup telah Allah berikan kepada kita. Fenomena alam Allah berikan kepada kita. Saudara kita yang mungkin tahun yang lalu bergabung dengan kita, saat ini tidak ketemu dengan kita. Saudara kita yang kemarin sehat, hari ini terbujur kaku, tidak bisa berdaya apapun. Yang dulunya merasa hebat, saat ini tidak punya apa-apa di sisi Allah. Ternyata kita hamba yang lemah, yang memerlukan Allah, yang zat maha segalanya. Tapi manusia dengan kesombongannya, dia lupa terhadap segalanya. Sehingga lupa terhadap jati dirinya, bahwa manusia diciptakan dari hamba yang hina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita semua. Jadikan Ramadan ini merupakan Ramadan yang terakhir bagi kita, sehingga kita beribadah di bulan Ramadan ini menjadi ibadah yang betul-betul pasrah kepada Allah, ridho kepada Allah, sehingga segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi, sehingga nanti di akhir kelak kita mendapatkan gelar terbaik di sisi Allah, yaitu la'allakum tattaqun. Demikian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.